Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Gorila itu datang ke sisinya, secara alami menatapnya dengan penuh percaya diri, mengeluarkan jeritan pelan. Mendengar gorila, wanita muda menoleh untuk melihat kelompok Long Hao Shen ini. Tatapannya mengembara ke setiap anggota, berhenti di Long Hao Shen hanya sedetik kemudian. Mata hijau gelapnya segera dipenuhi dengan kejutan yang intens. Manusia, kamu adalah Sion of Light. Gadis muda itu mengucapkan kata-kata ini dengan suara yang sangat jelas. Long Hao Shen mengangguk, "Halo, adik perempuan. Kami datang ke sini untuk membantu Anda. Apa yang Anda perlu kami lakukan?" Dia tidak segera memberi perintah kepada yang lain untuk bergabung dalam pertempuran, karena dia bisa melihat bahwa gadis muda ini memiliki kendali yang baik atas medan perang. Di bawah kepemimpinannya, korban di antara binatang ajaib diminimalkan secara optimal, dan iblis dikepung dengan cara yang efisien. Dalam situasi ini, penambahan mereka mungkin tidak akan bermanfaat. Gadis kecil itu mengungkapkan senyum bahagia, menjawab, "Akhirnya, ada kabar baik. Itu sempurna. Sion of Light, tolong lindungi aku untuk saat ini. Mari kita bicara setelah saya mengubah kelompok kotor ini menjadi makanan untuk surga." Oke, Long Hao Shen memberikan jawaban langsung. Dia mengambil posisi di dekat gadis muda itu, dan menyaksikan pertempuran di kejauhan dari puncak bukit, sambil memberikan perintah sederhana agar rekan-rekannya berkultivasi. "Saya Long Hao Shen. Anda dapat memanggil saya langsung dengan nama depan saya." Long Hao Shen memberitahunya sambil tersenyum. Saat gadis itu memerintahkan pertempuran, dia menoleh dan menjawab, "Saya Ye Xiaolei. Meskipun saya tidak terlalu menyukai nama ini, itu telah dipilihkan oleh kakak perempuan saya untuk saya, dan saya tidak dapat mengubahnya. Anda bisa memanggil saya Xiaolei." Setelah mengatakan ini, suaranya berubah aneh, mengeluarkan serangkaian perintah. Binatang ajaib di bawah sekali lagi mengubah formasi mereka, meningkatkan agresi mereka. Pada saat itu, binatang ajaib terus bergabung dalam pertempuran di lereng bukit. Sepertinya 9 iblis tidak akan ditekan keras. Dan lebih jauh lagi, kekuatan pertempuran mereka akan habis saat pertempuran terus berlangsung. Zhang Fangfang berdiri di samping, dengan erat menekan bibirnya. Dia saat ini dipenuhi dengan kejutan total. Itu sama untuk yang lain yang juga memiliki ekspresi tidak biasa di wajah mereka, sesekali melirik ke arah gadis muda itu. Alasan untuk ini sederhana, itu karena yang disebut gadis Ye Xiaolei memancarkan cahaya multi-warna yang samar. Tapi selain dari dia, tidak ada keberadaan warna-warni lain di puncak bukit ini. Mungkinkah dia pancaran warna-warni yang turun dari langit? Zhang Fangfang memiliki masalah lain yang membuatnya bingung. Mengapa gadis muda ini memanggil Long Hao Shen Sion of Light? Dapat dikatakan bahwa mereka sudah memiliki keuntungan yang cukup besar karena mereka berada di pihak surga ilusi. Tapi bagaimana Long Hao Shen berhasil mencapai ini begitu lancar? Pertempuran terus berlangsung, dan Long Hao Shen dengan hati-hati memperhatikan perintah Ye Xiaolei. Meskipun dia tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh Ye Xiaolei, dia bisa menentukan pola perintahnya. Perintah Ye Xiaolei sebenarnya tidak terlalu rumit. Pertama-tama, dia membuat binatang ajaib ini bertindak secara keseluruhan, sama seperti pasukan dalam pertempuran, tidak membiarkan mereka menghancurkan barisan. Dengan cara ini tidak akan ada pengorbanan yang sia-sia. Di garis depan ada binatang ajaib dengan kekuatan pertahanan yang menakjubkan yang bisa melawan kekuatan dengan kekuatan, menyerang setan secara langsung, sedangkan binatang ajaib di belakang mahir dalam serangan magis. Formasi pertempuran semacam ini sama dengan yang digunakan oleh manusia. Lebih penting lagi, ketika binatang ajaib di depan menerima luka parah, Ye Xiaolei akan segera memerintahkan mereka untuk mundur dan mundur ke belakang, bergabung dengan beberapa binatang ajaib yang berspesialisasi dalam penyembuhan. Menyulam lapisan demi lapisan cahaya hijau, mereka akan dengan cepat menyembuhkan luka, sebelum binatang ajaib yang pulih kembali dalam pertempuran. Setiap kali kemampuan yang kuat diluncurkan oleh kelompok 9 setan, Ye Xiaomo kemudian akan mengerahkan seluruh energinya untuk memerintahkan binatang ajaib untuk mundur atau meluncurkan serangan terliar mereka sendiri, baik untuk menghindari, memblokir,
atau menerobos kemampuan musuh. Kelompok 9 iblis tidak bisa dikatakan memiliki koordinasi yang hebat, tetapi kekuatan individu mereka tinggi. Bahkan kekuatan Yueye jauh lebih besar daripada di masa lalu. Ahbao jauh lebih kuat, sampai-sampai binatang ajaib tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu, mereka ditahan, tidak dapat menembus barisan binatang ajaib, dan kerusakan yang berhasil mereka berikan pada binatang ajaib juga terbatas. Long Haoshen awalnya tidak bisa tenang, tetapi dengan seorang komandan seperti Ya Xiaolei di sini, bahkan iblis-iblis kuat itu kesulitan menyerang mereka. Bagaimanapun, ini adalah surga ilusi, tanah kelahirannya. Namun, Long Haoshen juga merasa penasaran dengan identitas Ye Xiaolei ini. Cahaya multiwarna yang dia pancarkan menyiratkan bahwa dia sangat mungkin merupakan asal dari awan cahaya multiwarna yang telah membumbung tinggi di langit. Namun, bagaimana dia bisa berbentuk seperti manusia? Mungkinkah dia? Pada titik ini, Long Haoshen merasakan keheranan jauh di lubuk hatinya, memikirkan kata-kata ayahnya telah memberitahunya sebelumnya, mengenai tingkatan kompor spiritual. Long Xingyu telah memberitahu Long Haoshen bahwa kompor spiritual juga diklasifikasikan ke dalam tingkatan, meliputi 5 tingkat yang berbeda. Di antara mereka, kompor Sein spiritual yang dimiliki Long Haoshen hanya mencapai yang kelima, yang juga merupakan yang terendah. Tingkat tungku spiritual dibagi berdasarkan kegunaannya serta kekuatan dan potensinya untuk tumbuh, dan juga evaluasi keseluruhannya. Alasan mengapa kompor Sein spiritual hanya berada di tingkat kelima adalah karena kemampuan pengasuhannya yang khusus tidak pernah dipublikasikan oleh kuil ksatria, atau yang lain, itu sangat mungkin telah mencapai tingkat ketiga. Sebagian besar tungku spiritual tingkat kelima bersifat defensif atau berorientasi pada dukungan, tetapi sangat sedikit tungku spiritual yang menyerang. Umumnya, mereka hanya membawa satu kemampuan, dan hanya memiliki kemungkinan berevolusi 2 kali. Kompor Sein spiritual adalah satu-satunya pengecualian untuk ini di antara kompor spiritual tingkat kelima. Menurut pendapat banyak orang, kegunaan terbesar dari kompor Sein spiritual terletak pada penggunaannya oleh pengguna dengan tingkat budidaya yang relatif rendah, bertindak sebagai inti dari timnya. Namun, dengan meningkatnya kultivasi seseorang, utilitas kompor Sein spiritual akan berkurang. Di tingkat keempat, kompor spiritual yang beragam akan hadir. Sebagian besar dari mereka tidak hanya memiliki satu kemampuan, dan ini adalah perbedaan utama mereka dengan kompor spiritual tingkat kelima. Kompor spiritual tingkat ketiga juga memiliki 2 atau lebih kemampuan, dan terikat untuk mencapai tingkat kekuatan tertentu dalam pertempuran. Kompor Sein spiritual yang dimiliki Long Haoshen hanya memiliki kemampuan menarik atau menarik, yang jangkauannya juga terbatas. Mereka efektif, tetapi mereka tidak bisa disebut sangat kuat. Kompor spiritual 1000 serangan cair milik tingkat ketiga. Hanya saja itu belum berkembang. Itulah alasan mengapa kompor spiritual 1000 pukulan saat ini hanya mampu mengaktifkan satu kemampuan ofensif. Namun, jika dia berhasil membiarkannya berevolusi, kompor spiritual 1000 pukulan akan mendapatkan kekuatan yang besar. Di tingkat kedua adalah kompor spiritual paling kuat yang dikenal manusia. Di antara total 74 tungku spiritual yang diketahui, hanya 7 yang mencapai tingkat ini, yang masing-masing memiliki setidaknya 3 kemampuan. Tentu saja, efek serangan balik mereka juga cukup parah. Ada juga beberapa dengan kemampuan tunggal di antara tingkat ini, tetapi itu akan menjadi kemampuan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Seperti misalnya kompor spiritual yang dimiliki Ayah Cair. Mampu mendapatkan kompor spiritual tingkat ketiga akan membuat kekuatan pengguna meningkat dengan selisih yang lebar. Adapun kompor spiritual tingkat kedua, bahkan dikenal memiliki kemampuan membalikkan situasi yang tidak diinginkan pada saat perang. Dan lebih jauh lagi, semakin tinggi peringkat kompor spiritual, semakin meningkatkan kekuatan pengguna. Jika Seng Lingxin telah mencapai langkah kultivasi ke-9, bahkan menimbulkan kerusakan pada Dewa Iblis di antara 10 besar dalam peringkat tidak akan mustahil dengan menggunakan kompor spiritual kembali ke masa kecilnya. Adapun kompor spiritual tingkat pertama, hanya ada satu saat ini, dan itu adalah kompor spiritual samsara milik Cair.
Kompor spiritual tingkat pertama tidak diklasifikasikan seperti itu untuk jumlah kemampuan yang mereka miliki, tetapi untuk kekuatan ledakan yang meletus ketika mereka dilepaskan. Persyaratan kompor spiritual untuk diklasifikasikan di tingkat pertama sangat sederhana, hanya perlu menebus 2 langkah perbedaan. Jika kompor spiritual dapat mengizinkan penggunanya untuk membunuh pembangkit tenaga listrik 2 langkah di atas kultivasi mereka sendiri, tungku spiritual ini kemudian akan menempati peringkat pertama. Sampai hari ini, hanya kompor spiritual samsara milik Cair yang berhasil memenuhi kriteria ini. Tentu saja, reaksinya juga sangat terkenal di Long Haoshen. Pada saat itu, ketika Long Xingyu memberitahu Long Haoshen tentang 5 tingkat kompor spiritual, dia juga memberitahu Long Haoshen hal terakhir, bahwa dalam legenda, ada jenis tungku spiritual lain, yang bahkan bisa melebihi tingkat pertama. Namun, dikatakan hanya muncul dalam legenda. Itu tidak pernah ada dalam sejarah aliansi kuil, tetapi telah dilaporkan bahwa sekali di era kemuliaan, kaisar yang paling kuat dari 3 kerajaan telah memiliki tungku spiritual semacam itu. Dalam legenda, tungku spiritual semacam itu dikenal sebagai tungku spiritual cerdas. Artinya, tubuh utama tungku spiritual tidak berbentuk harta surgawi, tetapi memiliki tubuh hidup yang asli, memiliki pengetahuan dan kecerdasan tingkat lanjut. Evolusi yang mungkin untuk tungku spiritual semacam itu tidak terbatas, sehingga membuat penilaiannya sulit. Namun, Long Haoshen berasumsi pada waktu itu bahwa tungku spiritual semacam ini hanyalah bagian dari legenda dan tidak lebih. Tapi bukan berarti tidak bisa muncul. Melihat memerintah Ye Xiaolei, Long Haoshen tidak bisa membantu tetapi merasa diam-diam heran. Mungkinkah gadis muda ini menjadi salah satu kompor spiritual legendaris yang dibicarakan ayah? Dia tidak bisa memastikannya, tetapi jika ini benar, identitas Ye Xiaolei tidak akan sulit diprediksi. Kakak perempuan yang baru saja dia bicarakan akan menjadi pendiri surga ilusi ini, sedangkan dia harus menjadi penjaganya. Bahkan dengan watak Long Hou Chen, dia merasa terpesona hanya dengan memikirkan hal itu. Kompor spiritual yang cerdas, bahkan melebihi kompor spiritual samsara milik Cair. Namun, dia dengan cepat menghentikan dirinya dari pemikiran seperti itu. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang merugikan gadis muda ini, dan tidak bisa mengizinkan siapapun untuk melakukannya. Perasaan ini benar-benar tulus, dan muncul ketika Long Haoshen melihat Ye Xiaolei untuk pertama kalinya. Dia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal, tetapi itu menyebabkan perubahan di hatinya sendiri, memberikan senyum di wajahnya. Itu adalah perasaan yang memberinya kenyamanan dan kemudahan. Namun, itu hanya jenis perasaan yang didapat seseorang dari melakukan perbuatan baik. Bukan perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan imbalan atau untuk meninggikan diri, tetapi perbuatan yang datang dari lubuk hati yang paling dalam. Ini akan membuat seseorang tenang, dan menenangkan pikirannya. Tepat ketika Long Haoshen sangat merenungkan, perubahan muncul di medan perang di bawah. Benar-benar ditekan oleh binatang ajaib, kekuatan 9 setan tiba-tiba melemah, dan binatang ajaib yang menyerang mereka tiba-tiba ditarik kembali. Ada alasan sederhana untuk penurunan tiba-tiba dalam kekuatan serangan mereka. Ahbao tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda mundur, menempatkan dirinya di tengah-tengah sekutunya. Tubuhnya ditutupi oleh kilatan oranye, dan sepertinya iblis itu, yang telah terluka oleh pasukan pemburu iblis kelas 21, memberitahunya sesuatu pada saat yang sama. Ekspresinya acuh tak acuh seperti sebelumnya, tetapi mantra oranye itu tampak tidak setenang sebelumnya. Hati-hati, mereka kemungkinan besar sedang mempersiapkan sesuatu. Long Haoshen memberitahu Ye Xiaolei di dekatnya dengan suara rendah. Iya, Ye Xiaolei memberikan jawaban yang tenang, tetapi ekspresinya segera menjadi sangat serius. Meskipun belum ada yang terjadi, dia juga merasa ada sesuatu yang salah. Bahkan dari jarak seperti itu, Long Haoshen samar-samar bisa merasakan bahwa energi di sekitar Ahbao terasa seperti seseorang yang akan menggunakan mantra terlarang. Mantra iblis oranye itu sepertinya menolak pengaktifannya, seolah ingin membalikkan situasi di medan perang. Tetapi pada saat itu, tanda-tanda perselisihan tampaknya muncul di antara kedua iblis itu. Ini tidak normal.
Jika Ahbao adalah pangeran dari naga iblis, apakah kata-katanya akan benar-benar terbantahkan? Kecuali kalau, hati-hati, mereka mungkin mencoba untuk melanggar batasan surga ilusi. Long Haoshen berkata dengan tergesa-gesa. Tepat pada saat itu, penyihir iblis itu akhirnya dibujuk oleh Ahbao, mengembalikan perhatiannya kembali ke pertempuran. Sekarang, cahaya oranye dilepaskan dari tubuh mereka. Warna oranye itu tidak terlalu intens, tapi cukup kuat untuk memberikan perasaan aneh. Nafas kehidupan seakan membeku karena terganggu oleh kemunculan warna jingga itu. Lebih mencengangkan, pancaran ini tampak seperti kekuatannya tidak melebihi 10.000 unit energi spiritual. Bagaimana ini bisa terjadi? Baik Long Haoshen dan Ye Xiaolei tampak bingung. Mereka pernah merasakan tekanan dari pancaran cahaya oranye ini sebelumnya, tapi bagaimana bisa itu tetap berada dalam lingkup batasan? Zhang Fangfang tiba-tiba berkata, "Setan bintang. Orang itu mungkin adalah iblis bintang. Hati-hati, dia menggunakan teknik nubuat hebat." Mendengar kata-kata Great Prophecy, perubahan besar segera muncul di wajah Long Haoshen. Teknik nubuat hebat adalah sihir kuat khusus untuk klan bintang, yang hanya dapat digunakan oleh garis keturunan langsung Dewa Setan Bintang. Itu datang dengan kompensasi yang sangat tinggi sehingga bahkan Dewa Setan Bintang sendiri harus membayar dengan sebagian dari esensi hidupnya untuk menggunakannya. Tetapi tanpa dukungan dari pilar Dewa Iblis, menggunakan teknik ramalan besar akan membuat pengguna kehilangan nyawanya. Teknik nubuat hebat tidak benar-benar termasuk dalam kategori sihir, tetapi juga tidak bisa dinilai sebaliknya. Itu malah bisa disebut teknik yang saleh. Apakah penggunaan teknik ini memungkinkan dia untuk menghindari melanggar aturan tempat ini? Tepat pada saat itu, Ye Xiaolei tiba-tiba menggigil di sisi Long Haoshen. Segera setelah itu, pancaran warna-warni darinya menjadi lebih kuat, dan nafas kehidupan yang kejam terpancar darinya, menyebar ke segala arah. Pada saat itu, kelompok Long Haoshen yang terdiri dari 8 orang menyadari dengan keheranan bahwa energi spiritual mereka sendiri langsung diperkuat. Ini bukan pemulihan energi spiritual yang sederhana, tetapi energi spiritual mereka meningkat dengan cara yang sama seperti saat mereka berkultivasi. Long Haoshen, Chai'er dan Zhang Fangfang lebih baik, dan mereka bertiga dengan kejutan yang menyenangkan merasakan peningkatan kekuatan mereka sendiri dengan kecepatan 10 unit energi spiritual per detik. Dalam beberapa detik, energi spiritual mereka telah meningkat ratusan unit. Tetapi 5 lainnya merasa sangat berbeda. Lin Xin, Wang Yuan, Sima Xian, Han Yu dan Chen Yinger saat ini berada di puncak langkah kelima, dan peningkatan energi spiritual yang tiba-tiba ini membuat mereka merasa bahwa hambatan yang selama ini membatasi mereka sedang terguncang. Sebagai orang yang cerdas, bagaimana mungkin mereka tidak menangkap kesempatan seperti itu? Segera mengerahkan energi spiritual mereka berusaha sekuat tenaga untuk menerobos. Napas kehidupan yang dilepaskan dari Ye Xiaolei tidak hanya kuat, tetapi juga lembut, dan dengan mudah diterima oleh keberadaan atribut yang berbeda dari kematian dan kegelapan. Menyerap nafas kehidupan yang begitu besar sama dengan menyerap ramuan, menyebabkan ledakan kekuatan instan. Bahkan untuk pembangkit tenaga listrik seperti Ahbao, menolak ini akan memakan waktu dan usaha. Tanpa ragu, Ye Xiaolei mulai habis-habisan setelah merasakan krisis. Namun, di sisi lain, cahaya oranye itu juga tampak semakin intens, dan di langit, sebuah pola berbentuk bintang oranye besar muncul, membawa kilau bintang yang intens dan kuat. Setiap kali berkilauan di langit, wajah Ye Xiaolei akan terlihat agak pucat. Long Haoshen, teknik Great Prophecy ini menyegel saya. Segel akan bertahan selama 1 jam. Lindungi aku, hanya untuk jam ini. Ketika saya membuangnya lagi, mereka semua akan mati. Suara Ye Xiaolei yang lemah dan kekanak-kanakan dipenuhi dengan kemarahan dan tekad, tetapi dia perlahan duduk dengan cara bersila, meletakkan telapak tangannya di dadanya dan menutup matanya. Pada saat itu, nafas kehidupan darinya meningkat beberapa kali lipat, berubah menjadi bentuk lingkaran cahaya hijau yang menyebar ke depan. Semacam suara erangan keluar dari Lin Xin, Wang Yuan, Sima Xian, Chen Yinger dan Han Yu,
dan sepasang sayap spiritual terbentang dari mereka berlima untuk pertama kalinya. Ini adalah saat yang penting dari terobosan mereka, pembukaan rongga spiritual mereka. Hadiah yang ditawarkan Ye Xiaolei kepada mereka sangat berharga, membantu mereka berlima untuk menerobos kemacetan langkah ke-6. Jika mereka berkultivasi secara normal, bahkan beberapa bulan lagi tidak akan cukup bagi mereka untuk mencapai ini. Namun, pada saat dia melepaskan cincin cahaya hijau, tubuh Ye Xiaolei dikelilingi oleh cahaya oranye, menyegelnya di dalam dan menghentikan semua aura agar tidak keluar. Teknik nubuat besar adalah teknik dewa yang sangat kuat, dengan kegunaan yang luar biasa dan beragam. Dengan biaya kompensasi yang begitu besar, bagaimana kekuatannya bisa hilang? Sederhananya, jika itu digunakan pada orang biasa, dan jika ramalan yang dipilih adalah kematian, itu hanya akan menyebabkan kematian seketika. Tapi Ye Xiaolei bukan orang biasa. Pada saat itu, bahkan teknik grid profesi yang digunakan padanya hanya bisa menyegelnya untuk sementara dan tidak lebih. Pada saat yang sama segel tertutup, ledakan keras tiba-tiba meletus pada iblis yang menggunakan teknik grid profesi, bergema di udara. Saat hujan darah berceceran di udara, lusinan binatang ajaib bergegas ke depan seperti panah. Ini adalah biaya besar yang datang dengan teknik grid profesi. Namun, mengandalkannya tidak diragukan lagi dapat mengubah seluruh situasi di medan perang. Seiring dengan kematiannya, dua tungku spiritual yang lembut serta mahkota warisan berwarna oranye dibebaskan. Itu jelas merupakan tanda statusnya sebagai iblis bintang serta hasil panennya dari perjalanan ke surga ilusi. Wajah Ahbao menjadi muram dan keras, tapi ini sama sekali bukan karena dia tergerak oleh kematian rekannya. Dengan bersumpah bahwa dia mendapatkan sekutu ini untuk menggunakan teknik nubuat hebat pada saat yang genting. Meskipun biaya yang mereka bayarkan cukup besar, jika mereka berhasil mendapatkan Ye Xiaolei yang berdiri di atas gunung, itu akan sangat berharga. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Kaisar Dewa Iblis akan mengingini Ye Xiaolei. Setan-setan itu tidak menyia-nyiakan biaya apapun untuk menyerang jalur gunung kota selatan, juga mengabdikan banyak pada perdagangan ini dengan aliansi kuil. Bagi mereka untuk mengirim 10 setan untuk memasuki surga ilusi, hanya ada satu tujuan, dan itu adalah Ye Xiaolei. Sisi aliansi kuil percaya diri mereka memiliki keuntungan dalam perdagangan ini, tetapi mereka tidak tahu bahwa Ye Xiaolei sangat penting bagi para iblis, dan khususnya bagi Kaisar Dewa Iblis. Namun, rahasia ini hanya diketahui oleh Kaisar Dewa Iblis dan Ahbao, yang memiliki hubungan ayah dan anak. Setelah kehilangan keunggulan Ye Xiaolei, serangan binatang ajaib menjadi panik. Dipenuhi dengan murka, mereka memulai serangan gila pada iblis. Meskipun mereka mengandung tingkat kekuatan yang besar, setelah kehilangan koordinasi mereka, upaya mereka menjadi sia-sia. Cahaya ungu dilepaskan dari mata Ahbao, menyelimuti 7 dari mereka dalam jangkauannya, dan semua kelompok segera dikelilingi oleh kabut hitam ungu. Namun, tidak peduli apakah itu dalam hal serangan atau pertahanan, mereka segera mencapai kondisi puncaknya, dan mulai melakukan pembantaian. Binatang ajaib yang bersentuhan dengan anggota tubuh kuat Ahbao menjadi tak henti-hentinya tercabik-cabik, dan dari dadanya muncul pedang panjang hitam, yang tidak tergenggam di tangannya, tetapi secara otomatis meluncurkan serangan sambil melayang di udara. Dengan setiap serangan darinya, seekor binatang ajaib akan terbunuh. Kekuatan besar ini menjadi garda depan serangan mereka, hingga mencapai lereng bukit. Pada titik ini, yang tersisa hanyalah anggota badan dan mayat binatang ajaib. Long Haoshen dan kelompoknya berdiri tak bergerak di puncak bukit. Zhang Fangfang menatap Long Haoshen dengan cemas, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Long Haoshen saat ini memiliki wajah yang sangat serius, tetapi masih terlihat tidak bingung, tidak menunjukkan tanda-tanda akting. Medan perang di bawahnya benar-benar kacau, dan kelompok 8 setan mulai membuat terobosan, tapi Long Haoshen belum bisa bertindak. 5 dari mereka masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan setelah terobosan mereka, setelah mendapatkan dorongan dari rongga spiritual dan sayap spiritual. Dan lebih jauh lagi, mengingat betapa paniknya situasi di bawah, bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak bisa berbuat banyak. Karena penyegelan Ye Xiaolei,
Binatang ajaib itu benar-benar gila karena marah. Bergabung dengan jarak dekat bahkan bisa dianggap sebagai serangan musuh oleh mereka. Napas kehidupan yang dikeluarkan oleh Ye Xiaomo telah menyebabkan peningkatan yang baik pada jumlah total energi spiritual mereka, selain telah membantu Lin Xin dan 4 lainnya untuk menerobos ke langkah ke-6. Sekarang mereka harus mengembalikan hadiah ini. Dan lebih jauh lagi, bahkan jika bukan karena itu, Long Hao Shen masih akan memprioritaskan perlindungan rekan-rekannya. Dia telah membuat persiapannya dengan baik, dan jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana, dia akan membawa Ye Xiaolei bersama mereka ke Menara Keabadian. Tentu saja, itu hanya pilihan terakhir. Kecuali jika mencapai titik tidak bisa kembali, dia sama sekali tidak akan melakukannya, karena alasan sederhana bahwa meskipun Menara Keabadian memiliki sifat suci, itu masih dipenuhi dengan energi kematian. Mustahil untuk memprediksi efek apa yang akan terjadi padanya.